Salam bagi kita semua. Sekarang kita akan diskusi PJJ tanggal 2 sampai 8 Maret bersama narasumber kita. Kita baca dulu nih. Oke. 1 Samuel 25 ayat 9 sampai 35. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantayan yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal, suaminya, tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya." Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan.
Dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakan-Mu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat padamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampai di sini nih. Iya, cukup panjang ya. Panjang. Tapi kayaknya kita mulai dulu dari tema umum ini ya, karena mungkin Purpur Sage sudah banyak yang tahu, tapi mungkin belum mengerti secara mendalam etimologinya kan. Dan memang Purpur Sage ini usaha orang-orang tua kita, pendahulu kita sebelum kekristenan masuk. Rupanya orang Karo ini sudah punya usaha juga untuk membuat perdamaian di antara mereka. Jadi sebelum kita bahas ke kisah Abigail dan Daud, kayaknya kita bahas dulu Purpur Sage ini. Kalau Purpur Sage kan ada gabungan dua kata kan, kata purpur dan kata sage. Bahasanya nggak digunakan lagi zaman ini. Purpur itu kalau aku ingat waktu kecil ada ayam. Kalau dulu kan di Kaban Jahe masih banyak rumah pakai agak tinggi, punya kolong di bawahnya. Biasanya kalau pagi-pagi matahari masuk sampai ke kolong itu, banyak ayam yang memilih untuk mandi debu, mandi abu. Jadi setelah si ayam mengibas-ngibas, artinya setelah debu diangkat ke badannya, dikibas-kibaskannya, orang Karo bilang itu cipurpur. Jadi mungkin kemungkinan besar datangnya dari kata itu, kata purpur. Jadi purpur itu membuang segala sesuatu yang mengganggu di tubuh ayam itu. Kayak kutu ya? Kutu, atau dia tahulah Kaban Jahe kan dingin, waktu itu kan jauh lebih dingin kan, lembab. Jadi mungkin ada gatal atau ada luka-luka. Lalu usaha ayam ini mandi abu supaya abu-abu itu waktu dia cipurpur semua berjatuhan. Cipurpur berjatuhan. Jadi kalau kita bahasakan di istilah yang sekarang, mungkin membuang yang tidak baik atau meninggalkan yang tidak berguna atau apa yang mengganggu. Kita tanggalkan yang tidak berguna itu, atau sesuatu yang mengganggu pikiran kita tanggalkan, itu purpur. Atau kalau Pak Sadakata bilang lawas koi bahasa kunari, pergilah dariku. Yang nggak baik tadi. Yang nggak baik itu yang pergilah dariku. Yang nggak enak pergilah dariku. Itu kata purpur. Kalau kata sage, isagei katanya diratakan. Misalnya kalau orang jual beras atau tepung di kaleng begitu, dia diratakan. Ada alatnya itu. Pakai kayu kan, isage. Jadi dalam etimologinya orang Karo itu, dalam pemahaman orang Karo itu kan, kalau ada orang yang nggak berdamai, berkonflik, itu istilahnya usuhna si gancang terukan katanya. Atau dalam bahasa Indonesia hatinya campur aduk. Jadi naik turun di dalam hatinya. Kadang mungkin ada dua orang bersaudara bertengkar kan. Waktu dia benci itu hatinya dalam keadaan naik, marah. Tapi begitu dia sadari itu saudaranya, turun lagi. Jadi campur aduk antara rasa sayang dan benci. Kita marah karena perbuatannya, tapi kita tahu dia sahabat kita, gitu kan. Sama seperti orang berkonflik suami istri. Satu sisi dia benci, tapi satu sisi itulah orang yang paling dia sayangi. Jadi campur aduk hatinya.
si ganjang teruken. Jadi itulah makanya disage, diratakan. Jadi kalau diratakan dan terbuang semua yang kalau diratakan berarti dalam bahasa Karo yang si ganjang teruken katanya tadi, yang meganjang jadi rata, di pegendit, yang kalbung iprata. Jadi diratakan persis seperti tepung. Jadi kalau digabungkan pur sage, berarti selain membuang yang nggak enak dari tubuh kita, yang nggak nyaman dari hati kita buang, hati kita yang tadinya naik turun itu kita ratakan, damaikan. Jadi itulah konsep perdamaian dalam pemahaman orang Karo. Jadi dalam PJJ kita ini kita diangkatlah kisah si Abigail. Ini kan menarik, ini kan dimulai dari cerita kematian si Samuel sebenarnya. Jadi setelah Samuel mati, kemudian berpindahlah, dulu kan hakim lah yang memimpin kan. Setelah Saul tidak diakui lagi oleh Tuhan, sebenarnya kan Daud lah pemimpin secara praktis ya. Dan Daud punya tentara cukup banyak, 600 orang kalau tertulis di Alkitab. 600 orang itu harus dihidupi oleh Daud. Itu beban yang sangat berat itu. Daud bingung sebenarnya dan kewalahan bagaimana membiayai semua tentaranya. Karena itulah Daud kemudian mencoba melindungi petani-petani yang buka kebun orang-orang Filistin ini kan, dilindungi dengan harapan mereka menyediakan makanan. Jadi semacam jasa pengamanan lah gitu kira-kira ya. Zamannya juga banyak juga jasa pengamanan karena orang menolong orang lain, menjamin orang lain bekerja senyaman mungkin dengan harapan feedbacknya dia diberi imbalan gitu kira-kira. Jadi Daud ya hanya begitu cara yang dia tahu waktu itu, karena memang perampok kan banyak pada zaman itu kan. Orang yang beternak itu kan jauh-jauh di tengah-tengah hutan, ada beternak, ada bertani. Nanti perampok datang bisa mengangkut semua ternaknya. Nah, karena itulah Daud melindungi mereka sebenarnya. Jadi Daud tidak mencuri. Kalau kita baca di Alkitab kan tidak ada satupun barang mereka yang hilang kan waktu pengamanan Daud itu. Jadi waktu anak buah Daud meminta ya semacam jasa lah, perhatian lah dari salah seorang kaya di situ bernama Nabal. Bukannya Nabal mau bekerja sama, malah Nabal merendahkan Daud. Nah, karena Nabal merendahkan Daud, ya tahulah seorang panglima yang lagi bingung menyediakan makan anak buahnya mendapatkan jawaban begitu, dia marah. Ratusan orang ya kan? Dia marah ya, ratusan orang, sehingga 200 orang ditinggalkannya untuk menjaga barang-barang, 400 disuruh menyandang pedang untuk menghajar Nabal. Dan satu orang lah. Ya, tapi banyak juga kan pegawainya. Mereka mau habiskan semua. Dia mau habiskan semua. Nah, ternyata rencana penyerangan Daud ini diketahui oleh salah satu karyawan atau anak buahnya Nabal. Jadi dia cepat-cepat melapor ke Abigail. Abigail ini istrinya Nabal. Nah, kisah kita ini kan sebenarnya nanti percakapan Abigail dengan Daud. Nah, itulah purpur sage tadi kan. Daud kan seperti Daud emosi dia. Seperti istilah Karo tadi kan. Si ganjang teruken ini sudah hati Daud ini. Udah kutolong kok. Satu sisi tentaranya harus makan. Pada sisi lain dia dihina. Jadi antara tanggung jawab dan terhina, kemarahan yang muncul. Jadi dia menyerang, dia berusaha menyerang begitu. Dan ternyata Abigail ini orangnya yang sangat tanggap kan, kalau kita baca di kisah ini, selain dia tanggap, dia cerdas. Dan tanpa berkonsultasi dengan suaminya, karena kalau dia berkonsultasi dengan suaminya, kemungkinan batal dan mereka kan mendapatkan serangan. Nah, Abigail tahu sebenarnya apa kebutuhan tentara-tentara ini. Karena begitu anak buahnya minta, Abigail menyediakan makanan, dan karena itu memang kebutuhan mereka. Mereka tidak meminta lebih kan, dia menyediakan roti, tepung, menyediakan anggur.
yang cukup untuk pasukan mereka, lalu mencegat Daud di tengah perjalanan. Dan percakapannya itu luar biasa. Sebagai seorang istri, dia mencoba untuk menggantikan suaminya kan, artinya dia menyampaikan semacam negosiasi agar suaminya selamat, dan isi negosiasi itu hebat. Rupanya Abigail ini berarti selama ini sudah kenal juga dengan Daud. Kenapa dia kenal? Karena dia tahu Daud itu tentaranya Allah, ya kan? Karena dalam percakapannya kan dia menyinggung Tuhan katanya. Tentang Tuhan. Berarti dia sudah tahu kisahnya, dia tahu siapa Daud, dia tahu apa misi Daud, dia tahu hubungan Daud dan Allah, sehingga dia menyinggung itu. Dan kemampuannya bernegosiasi itu membuat Daud akhirnya reda kemarahannya. Itulah disagei kan, hati Daud yang naik turun tadi menjadi rata karena seorang istri yang berbakti itu. Dan kalau kita lihat pertemuan awal, dia langsung turun dari kudanya, bersujud sampai ke kaki Daud, dan dia mengingatkan juga Daud untuk tidak melakukan sebuah perbuatan yang nanti akan Daud sesali di masa depan. Karena kalau Daud membunuh Nabal karena kemarahan, kan itu nggak imbang kan sebenarnya. Tentara 600 menghadapi petani sekelompok kan. Sebenarnya kan Daud ini sudah dipenuhi kemarahan ini, memang mau membunuh. Sia-sialah aku melindungi katanya. Dia merasa apa yang ia lakukan tidak dimengerti dengan baik kan. Tapi kan nanti akan jadi penyesalan bagi dia. Suatu saat kan akan diceritakan orang, ada seorang panglima mengerahkan pasukannya hanya menghajar sekelompok petani, itu kan akan jadi catatan buruk dalam sejarah hidupnya kan. Itu yang diingatkan oleh Abigail, jangan sampai di masa depan engkau akan menyesali apa yang engkau lakukan. Menariknya apa ya nih? Biasanya kan laki-laki yang pakai logika. Tapi ini si Abigail menggunakan logika. Perempuan yang pakai logika. Logika, ada strateginya. Iya, pakai strategi lagi. Kemudian tata keramanya waktu dia bicara. Karena kalau kita mau berprusage, tapi kalau tensi kita sama-sama tinggi, nggak bisa. Yang anehnya kan begini. Orang Karo yang belum Kristen sudah punya metode untuk berdamai yang disebut purpursage, yang sampai kepada detik ini masih relevan. Kamu kan ingat kan waktu tahun berapa itu yang Mama masih komandan di Medan, waktu orang-orang Karo itu diserang kavaleri kan, waktu itu kan. Padang Bulan. Padang Bulan itu yang sekarang sudah jadi perumahan Citra Garden itu. Dulu kan itu militer itu. Itu dulu terjadilah konflik, dan purpursage itu terjadi. Panglima Kodam itu datang ke Tanah Karo untuk mengadakan purpursage, dan hasilnya bagus, perdamaian terjadi. Artinya orang Karo punya metode yang ampuh untuk berdamai. Anehnya gereja kok ada yang belum berdamai bertahun-tahun. Ini kan agak ironi kan. Gereja itu sendiri ya. Padahal Alkitab sendiri kalau kita bahas, Alkitab itu selalu bercerita tentang perdamaian kan. Tapi anehnya jauh lebih mudah mendamaikan orang yang tidak Kristen kan dengan dibandingkan kita dalam gereja ini. Buktinya banyak konflik yang sudah bertahun-tahun tidak juga selesai. Kenapa tidak selesai? Yang disalahkan sering yang menyelesaikan. Jangan lupa di dalam teori konflik itu, sepanjang yang berkonflik masih belum mau berdamai, belum mau purpursage, siapapun yang kita utus menyelesaikannya tidak bisa. Justru yang mau menyelesaikan jadi yang salah ya. Yang menyelesaikan dituntut. Kan seringkali begini kan dalam konflik ini, yang menyelesaikan ini dikasih target. Kamu yang menyelesaikan harus menyelesaikan konflik kami ini dalam waktu sebulan. Tuh, dia yang berkonflik, tapi yang dikasih target wasitnya gitu. Itu aneh. Sepanjang yang berkonflik tidak menghormati penengah, apa penengah ada artinya di situ? Penengah ini kan babak belur, karena dia menengahi
kedua kelompok menghajar dia. Ya dia mundur dari Ya, diri. karena penengah harus pintar ngomong, ngatur strategi kayak Abigail lah kan. Kan Abigail Ya. ini penengah ini. Yang dipurpursagaikannya kan hati si Daud ya. Ya bisa juga dikatakan penengah, tapi sebenarnya bukan, karena dia kan menyelamatkan suaminya ini. Artinya kalau penengah itu kan netral. Penengah itu kan orang ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan yang satu dan dua. Abigail ini dia bagian dari Nabal. Oh gitu ya. Iya, kalau penengah itu nggak bisa terlibat ke salah satu kelompok yang bertikai, dia nggak akan bisa menengahi. Tapi kalau si Abigail ini kan dia mendamaikan suaminya kepada Daud, karena kalau Daud marah suaminya yang mati. Dia juga mati. Dia juga ikut mati, karena kalau kita baca kan andai saat Daud kan berkata ke Abigail, andai saja kamu tidak menemui aku, ya semua pegawai-pegawai suamimu akan mati, kan begitu kan. Jadi Abigail ini sama seperti di dalam Alkitab kan ada istilah, kalau engkau merasa bagaimanapun kalah, ya segeralah naikkan bendera putih. Itu sebenarnya ini. Jadi bukan si Daud sama si Nabal ini sekarang yang sedang bermusuhan, sehingga Abigail datang untuk ini dulu lah dipurpursagaikan, nanti belakangan baru ini dipurpursagaikan. Tapi ini nggak kuat kan? Bukankah seperti itu ya? Artinya kan kalau aku melihat di sini, si Abigail menyadari kalau keputusan suaminya itu tidak bijak. Menghina Daud yang sedang kelaparan, itu sama dengan mengganggu harimau yang tidur, membangunkan harimau yang tidur. Apalagi kalimat yang Nabal pilih itu kalimat yang menghina Daud. Jangan lupa Daud itu pemimpin perang, dia punya 600 tentara. Karena itu Daud menyerang keluarga mereka. Dari pihak keluarga itulah datang si Abigail, kan begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya Abigail itu berusaha meredam kemarahan Daud. Agak berbeda kalau ada dua orang berkelahi, lalu kita datang menengahi, itu agak berbeda. Karena kalau ada dua orang yang berkelahi, lalu kita datang menengahi, kan kita nggak ada sangkut pautnya dengan mereka berdua kan. Tapi Abigail kan menjadi kelompok dari salah satu yang pihak berkonflik. Yang aku lihat dalam banyak konflik di gereja kita, tidak ada satupun dari kelompok yang berkonflik itu datang dengan suara rendah. Keduanya datang dengan suara tinggi. Ya karena memang hatinya dua-duanya lagi Abigail datang dengan suara rendah. Sebenarnya kan Abigail pada kelompok Nabal ini, ya kan? Dia pada kelompok Nabal, tapi dia datang ke Daud dengan kerendahan hati, sehingga kerendahan hatinya membuat Daud turun juga ya. Turun juga. Andai kata tadi ya Abigail ini orang lain yang kebetulan ada di situ, ulah kena rubah, wah dia ditebas juga itu. Tapi karena Daud melihat dia adalah istri dari orang yang Daud benci, dan dia datang meminta maaf duluan, sehingga Daud turun juga marahnya. Sama seperti orang nabrak kan. Orang nabrak itu kan, kalau misalnya ada satu keluarga, satu orang ditabraknya lah korban, tapi sebelum amarah keluarga ini makin tinggi, salah satu utusan dari keluarga penabrak ini datang, itu kan segera selesai konfliknya. Itulah kira-kira analoginya si Abigail ini kan. Kan banyak begitu kan, tabrakan, tiba-tiba datang keluarga yang menabrak ini cepat-cepat ke rumah korban meminta maaf, sehingga tidak terjadi pertikaian lebih besar. Datang dengan suara yang rendah gitu kan, namanya juga purpursage. Tujuan orang purpursage itu kan, udahlah nggak usah kita marah-marah, itu kan nggak perlu, tinggalkan yang tidak perlu.
tanggalkan yang nggak perlu, kan begitu kira-kira kan. Dia datang dengan permintaan maaf. Aku bengkila sina beradai, aku minta maaf. Begitu kan, dia datang dengan untuk mesagei, meratakan hati yang orang yang marah, gitu kira-kira. Nah, ketika dua kelompok yang berkonflik itu sama-sama tinggi, wah itu masalahnya, sama-sama tinggi, sama-sama nggak mau surut kan. Kalau si Abigail ini, selain dia mengerti betul persoalan, kalau kita mau mendamaikan kan mestinya mengerti betul persoalan kan. Dia mengerti betul persoalan sehingga dia juga nggak 100% membela Nabal kan, nggak 100% dibelanya suaminya kan. Dia juga bilang memang Nabal ini sama seperti namanya, arti nama Nabal kan memang bebal gitu kan. Kadang orang kan, kalau kita kan pernah lihat kan anak-anak bertengkar, orang tuanya ikutan bertengkar pula kan. Karena apa? Karena orang tuanya hanya melihat kebaikan anaknya saja. Dia tidak membuka mata bahwa anaknya juga mungkin salah kan gitu. Tapi Abigail kan enggak. Kalau tadi Abigail bilang, kan bukan hakmu ladang kami ini. Kenapa maksa-maksa? Emangnya kita sudah kontrak kau yang jaga ladang ini? Kalau sempat begitu kan makin marah. Jadi nggak bisa penengah kalau orang yang tinggi-tinggi tensinya kan. Jadi inilah kisahnya ini. Jadi kita belajar dari Abigail. Abigail ini mengenal musuhnya, mengenal Daud siapa. Kemudian Abigail mengenal persoalan, mengetahui persoalan dengan baik. Dia tahu kira-kira dalam hal apa suaminya juga salah. Dia tahu juga dalam hal apa Daud wajar juga permintaan Daud, karena memang ladang mereka juga sudah aman kan. Yang ketiga, Abigail datang dengan kerendahan hati. Dia meloncat dari kudanya lalu bersujud di hadapan Daud. Kemudian yang keempat, Abigail tahu siapa Daud dan hubungannya dengan Allah, sehingga ia menggunakan itu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang paling cerdas yang terakhir, kalau kita baca nanti selanjutnya ke ayat 39 sampai 42, ada satu pesan Abigail itu, kalau ketika engkau sukses nanti jangan lupakan aku. Itu yang terjadi kan. Sehingga kalau kita lihat seterusnya, memang akhirnya pada ayat 32 sampai 38 Nabal itu mati. Nabal itu mati tiba-tiba, serangan jantung. Lalu dia mati tiba-tiba. Kemudian Daud mengingat pesan Abigail untuk jangan melupakan dia, sehingga pada akhirnya Daud akan menikahi Abigail. Itulah kisah sinetron Koreanya ini. Itu kira-kira. Pada akhirnya mereka menikah juga. Ayat 31. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu. Iya, jadi nanti kan kita bahan kita sampai 35. Tapi kalau kita baca nanti 39 sampai 42, Daud kemudian menikahi Abigail. Mungkin Daud waktu itu melihat ini perempuan tidak sama dengan yang lain. Ini istimewa. Bijaksana ya. Dia bijak. Demi suaminya yang bebal itu dia mengorbankan dirinya. Padahal kan itu sama dengan siap-siap mati. Kalau namanya menemui orang marah, dia bisa ditebas kan. Dia bukan naik kuda lagi. Naik keledai. Iya itu ya. Dia naik keledai sebagai simbol kerendahan hati ya. Dan itu semua mencuri hati Daud. Nah, kemudian Daud menikahi Abigail, sehingga itulah awal kemudian Daud menguasai tanah yang sangat luas di Judea, karena pernikahannya dengan Abigail, orang yang kaya itu. Nah, sekarang kan karena gereja kita bicara soal perdamaian ya, dewasa menerima perbedaan. Nah, tapi aku masih apa juga loh dengan purpur sage ini tadi. Ini purpur sage ini berarti bukan harus mendamaikan dua orang. Karena Nabal kan kaget dia terakhir kan, sehingga dia mati. Kalau di sini bilangnya Tuhan memukul Nabal, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati katanya, ayat 38.
Tapi yang dipurpurosagekan di sini hanya sepihak ya. Ya, Hanya kalau purpur sage kan sebenarnya mendamaikan dua pihak kan. Tapi nats yang dipilih bukan begitu. Nats yang dipilih ini kan sebenarnya Abigail berhasil menurunkan amarah Daud, itu ya sebenarnya. Karena antara Abigail dan Daud kan tidak ada masalah. Yang bermasalah itu Daud dengan Nabal. Tapi kita melihat tidak ada perdamaian dari pihak. Artinya kan mestinya tadi dalam pikiran itu kan Nabal yang bertemu dengan Daud kan. Karena kepurpursage orang karo kan mendamaikan orang dua-duanya jadi damai, dua pihaknya jadi damai. Tapi nats ini hanya menurunkan kemarahan Daud. Begitu aja ya. Mestinya tadi kisah yang lain, begitu maksudnya, lebih tepat ya. Iya, jadi purpursagenya kalau ngeliat temanya melakukan purpursage berarti kita harus seperti Abigail. Ya, artinya di sini gereja kita mengarahkan kita pada Abigail yang menjadi juru damai, itu aja. Tidak pada dua kelompok yang ini berhasil berdamai, tidak, tapi ada orang yang cara bicaranya, cara berpikirnya, sikap-sikapnya juru damai, gitu kira-kira. Itu yang ditekankan supaya teman-teman kita pemirsa juga membatasi diri pada Abigail, ya pada Abigail, karena juru damai ini. Jadi supaya cara kita bicara bisa menurunkan tensi orang. Kan ada juga orang cara bicaranya memanas-manasi kan. Iya. Artinya bikin konflik itu makin parah, bukan makin baik. Tapi Abigail sikapnya, cara bicaranya, tindak tanduknya, strateginya itu semua berhasil menurunkan amarah. Betul-betul dewasa lah orangnya. Jadi padahal ini udah 400 orang kan datang menyerang. Iya. Jadi kalau kalaupun ada yang mau membantu menyelesaikan seperti Abigail ini, setidaknya betul-betul dia bisa menguasai dirinya. Iya. Sehingga jangan nanti dia mau mendamaikan, rupanya memperkeruh ya. Rupanya memperkeruh. Kalau memang tidak bisa mendamaikan, setidaknya jangan memperkeruh gitu. Ada orang katanya memperdamaikan, tapi sebenarnya dia memperparah. Nah, dia datang ke sana bukan tujuan supaya makin baik, malah memanas-manasi. Datang lagi ke sini memanas-manasi. Ya digoreng terus gitu. Kita kan pernah juga ketemu orang demikian kan. Menggoreng terus supaya hangat gitu. Artinya bukannya meredakan, tapi malah memperparah. Atau jangan-jangan itu pertanyaan itu tadi. Kalau orang yang seperti orang Karo dulu, sebelum masuk ke Kristenan pun sudah ada purpursage supaya mendamaikan. Sekarang atas nama kita bikinlah gereja, atau gereja apapun itu, ada selalu yang tidak bisa didamaikan. Jangan-jangan memang ada yang menggoreng khusus supaya panas terus. Kayaknya ada itu. Ada juga yang memang karakternya mungkin senang melihat kekacauan, gitu kira-kira. Dan dalam Alkitab kan banyak juga dijelaskan Paulus kan orang-orang demikian kan. Ada orang yang memang dia tujuannya membuat kacau memang. Itu musuh-musuh gereja. Karena gereja itu kan perdamaian itu intinya kan. Tetapi ada saja pihak yang suka memancing di air yang keruh. Masalah sekecil apapun diperbesar, diangkat-angkat, disebarluaskan gitu. Serasa bekerja kali dia nih. Ya, padahal ya nggak begitu bermanfaat juga itu. Apalagi kalau kita belajar dengan tema juru damai. Andai kata semua warga GBKP menjadi juru damai, ya sepertinya nggak akan ada konflik kan begitu. Masalahnya sekarang kan purpursage ini nggak ada. Artinya purpur tadi kan yang tidak baik itu dibuang. Gitu. Tidak semua berusaha membuat yang tidak baik kan. Nggak nyimpen, nggak jadi ingatan. Kemudian sage. Tidak semua orang berusaha untuk meratakan yang tidak rata. Yang lembah-lembah diratakan, gunung-gunung diratakan, itu tidak ada. Yang ada mereka senang melihat
kekacauan. Akibatnya ya yang viral-viral ini kan yang konflik-konfliknya. Padahal berapa persen lah itu dibanding seluruh warga GBKP yang masih mencintai gereja ini kan. Tapi karena media sosial juga berperan baik, ya ini kan kita perlu juga belajar teori konflik, bahwa kalau kamu nggak lupa itu the Arab Spring katanya itu kan, the Arab Spring itu waktu belum lama lah, itu waktu Barack Obama jadi presiden di Amerika, itu belum lama. The Arab Spring ini kan konflik Timur Tengah yang membuat banyak sekali negara hancur. Dimulai di Tunisia waktu itu kan, Tunisia ini dipimpin oleh Ben Ali, itu perdana menterinya, presidennya Ben Ali. Rupanya waktu itu ada anak muda bernama Muhammad Bouazizi yang menjual asongan, ditangkap Satpol PP-nya negara mereka. Karena si Bouazizi ini depresi karena barang-barangnya dicuri, dia membakar diri. Rupanya kisah dia membakar diri itu divideokan oleh pemuda yang lain dan viral ke seantero negeri, menimbulkan kemarahan masyarakat sehingga jatuhlah Presiden Tunisia. Rupanya kisah itu menginspirasi pemuda-pemuda di Mesir. Mesir juga kemudian melakukan tindakan yang sama. Jadi kisah Bouazizi itu melebar juga di Mesir melalui media sosial. Karena media sosial itu cepat merajalela beritanya kemana-mana, kemudian jatuh juga Presiden Hosni Mubarak kan di Mesir. Kisah Mesir ini sampai juga ke Libya. Libya juga jatuh, Muammar Gaddafi. Dari Libya masuk juga ke Suriah. Suriah kacau balau. Hampir masuk ke Indonesia waktu itu. Karena ada pemilihan gubernur di Jakarta kan, antara Ahok melawan Anies, hampir kita juga pecah. Nah, ini menginspirasi Turki. Waktu di Turki itu ada sekelompok tentara mau menjatuhkan Presiden Erdogan. Apa yang dilakukan Erdogan? Ditutupnya Facebook. Itu waktu itu dia melarang Facebook di negerinya pada saat konflik. Tidak melebar. Sayangnya di gereja kita ada sekelompok orang yang suka menyebarkan isu-isu yang belum tentu kebenarannya, hanya berdasarkan opini-opini melalui media sosial, dan itu menjalar ke jemaat. Nah, jemaat tahulah ciri orang Indonesia kan, orang Indonesia itu malas konfirmasi. Apa opini yang berkembang dianggap betul. Dia telan bulat-bulat itu yang di media sosial. Kan katanya di media sosial begini. Padahal yang menulis di media sosial itu belum tentu orang yang menguasai masalah. Akibatnya bisa saja terjadi konflik. Nah, kalau dalam pesan kita PJJ ini sebaiknya apapun info yang beredar di media sosial jangan telan bulat-bulat, ya kan? Kita konfirmasi dulu, cari tahu orang-orang yang kompeten untuk tukar-tukar informasi. Betul nggak kisah itu? Betul nggak isu ini? Kalau semua ditelan bulat-bulat, kacau juga. Di Runggun itu bisa terjadi. Dan sayangnya kayak yang kamu bilang lah, orang Indonesia itu paling sulit untuk mengkonfirmasi. Ya, asal sudah dari media seolah-olah itu sudah benar. Padahal belum tentu kan. Agar jangan terjadi konflik, kita lanjut saja ke diskusi ya. Iya, tapi ini juga penting untuk apa? Untuk pengurus PJJ, Pertua Diaken, supaya ini tetap di-kop, jangan melebar masalahnya, karena kita hanya mau membahas soal Abigail yang bijaksana. Ya, jadi kita minta kepada pengurus PJJ untuk membatasi percakapan. Lebar ini. Pada juru damai yang mengangkat karakter Abigail. Karena kalau tidak bisa terangkat pula konflik-konflik di Runggun waktu membahas ini kan. Kembali intinya, jika nanti ada yang bertanya konflik ini kemarin itu bagaimana ini, kembali tanyakan kayaknya sama yang bertanya. Kamu sudah jadi Abigail nggak di situ? Ya, apakah kita semua sudah menjadi juru damai? Kamu jadi Abigail atau jadi Nabalnya? Atau jadi Daudnya?
Oke nih lanjut nih, nanti kita pula yang mau dipurpursakan. Jadi diskusi kita nomor 1, rikutkan bahan ogenta, ibas kai saja Abigail banci jadi usihen. Jadi karakter juru damai pada diri Abigail itu sudah lengkap ya. Dia netral, dia nggak bela suaminya. Iya, dia nggak membela suaminya. Kadang kan kita bela grup kita. Nah, kalau begitu nggak bisa jadi juru damai kan? Memang juru damai itu harus punya karakter yang berpikir jernih. Kalau sedikit saja dia memihak, wah nggak bisa. Banyak konflik di Runggun itu terjadi ketika orang-orang yang mestinya menjadi penengah tidak netral. Artinya dia condong kepada salah satu kelompok. Akibatnya nggak bisa jernih dia berpikir. Tapi kalau Abigail ini, meskipun dia sebenarnya datang dari kelompok Nabal, tapi cara berpikirnya tidak. Dia tidak membela Nabal dengan secara membabi buta, tapi dia tahu juga suaminya bagaimana kan? Iya. Nah, sehingga dia hina juga suaminya dalam tanda kutip di depan Daud. Sehingga Daud pun akhirnya, ini istri juga tahu kalau suaminya nggak beres gitu kira-kira ya. Terus apa dia? Ligat. Ya, kreatif ini, Iya. cerdas. Cerdas. Dia harus naik apa? Iya. Dia naik keledai. Apa yang harus dia bawa? Apa yang dia bawa? Mungkin itu kan roti berapa, Iya. semua berapa, ada lengkap kan hitung-hitungannya kan. Mungkin waktu menghadapi Daud itu, Daud yang kelaparan melihat juga itu kan sudah digantung semua di punggung keledai itu, ada anggur, ada roti. Wah, ini apa ini? Jangan lupa, biasanya ada teori selesaikan semua masalah di meja makan kan. Ketika kita sudah melihat makanan dan setelah itu kita berrekonsiliasi, itu selalu lebih gampang. Jadi makanan ini penting juga gitu. Daripada menyelesaikan masalah dalam keadaan lapar. Iya. Bagusnya ya. menyelesaikan masalah dalam keadaan kenyang. Gitu kira-kira. Tapi belum selesai juga di situ. Ini yang menarik di ayat 37 bukan bahan kita. Pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya lah kepadanya oleh istrinya segala perkara. Jadi setelah semuanya, dia pintar-pintar juga dia. Kapan ngomongnya? Ini lagi butuh makan, cepat. Dia cepat. Tapi untuk cerita ke suaminya nanti. Ya, dia tunggu ya. Nanti. Nggak tahu kau tadi. Daud hampir membunuhnya kau. Iya. Walaupun dengan tenang si Abigail cerita meninggal juga si Nabal kan. Berhenti jantungnya. Dia kaget. Tapi setidaknya Abigail tahu dia kapan bertindak cepat, tahu juga dia kapan harus. Berarti orang-orang yang berjiwa juru damai nggak boleh juga asal mendamaikan secara tergesa-gesa kan. Iya. Banyak itu masalah di Runggun itu tidak selesai karena tergesa-gesa. Iya. Tidak mematuhi teori penyelesaian konflik. Misalnya begini, ada info, ada 2 orang pertua yang kurang akur, umpamanya, disampaikan di sidang Runggun. Oke, sidang Runggun berikutnya panggil mereka berdua, itu tergesa-gesa. Kalau ada orang berkonflik itu berdua dipanggil di hadapan sidang, sementara mereka belum berdamai sama sekali, mereka malu. Jangan lupa kita orang Karo ini harga dirinya setinggi langit. Kalau orang Karo itu malu, artinya orang Karo jangan dipermalukan. Kalau dia malu, dia bersedia mengorbankan apa saja untuk membenarkan dirinya. Jadi kalau teori konflik kan, kalau ada 2 orang berkonflik, nah juru damai itu harus cerdas. Misalnya, kalau dipertemukan mereka akan makin parah. Oke, kita datangi dulu satu-satu. Rukun gereja datang ke rumah yang ini, datang ke rumah yang itu, sambil mencari data sebenarnya apa sih masalahnya ini sesungguhnya. Setelah itu berkumpullah lagi rukun gereja membicarakan kira-kira yang mana yang benar. Kan ada tahapan-tahapannya, nggak langsung dipanggil, itu tergesa-gesa. Bahaya. Si Abigail ini dia cerdas. Dia tahu siapa Daud, dia tahu apa kebutuhan Daud, dia tahu siapa suaminya, dia tahu kelemahan suaminya, semua dikuasainya.
dan dia sudah sangat bersiap. Dalam waktu singkat itu dipersiapkannya, sehingga dia berhasil. Jadi karakter Abigail selain cerdas, rendah hati, dia juga menguasai masalah. Jadi jangan pernah menjadi juru damai kalau kita belum tahu masalahnya secara penuh. Iya, Nih secara udah dengar utuh. dengar sedikit, oh udah tahu. Kadang kan orang karunya, goyang, ngokutah, katanya gitu. Kan nggak bisa. Iya. Jadi kalau kita mau ada satu persoalan mau diselesaikan, jangan harap cepat lah ya. Enggak, kalau konflik apalagi di kalangan GBKP ya, kalangan orang karo lah, tidak ada konflik yang selesai dengan cepat. Itu pengalaman saya, pengalaman waktu membahas konflik karena tesisku kan perpecahan jemaat kan. Sampai detik ini belum ada konflik yang selesai dengan cepat. Dia selalu membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu usulku jangan berkonflik. Karena kalau sudah berkonflik, lama selesainya. Apalagi kayak kamu bilang nih, orang karo tuh harga dirinya tinggi. Nah, jadi kalau udah mulai konflik, jangan harap cepat selesai. Nggak ada. Kalau nggak mau, nggak bisa, kalau mau cepat selesai, ya jangan nunggu Abigail. Ya, jangan berkonflik. Pupus saja kan sendiri gitu loh. Ya, jangan berkonflik. Kadang kan orang juga nunggu Abigail. Kok nggak datang-datang ini? Pengep-kep kita ini, mendamaikan ini, ya, gitu. Kita orang karo ini ya, orang GBKP ini, itu lebih kental kekaroannya daripada kekristenannya. Kalau lebih kental kekristenannya, ya pasti berdamai, tapi lebih kental kekaroannya ini. Jadi kalau harga dirinya sudah diusik, ya dia mengorbankan apapun. Sama juga dia mau mengorbankan matahari ya. Ya, sadar matahari nggak keluar rumah dia itu. Aduh. Kita masuk ke nomor 2. Rame ini nih. Rikutkan pengalaman ta. Lid nge perubatan ibas perpulungan sila terdungi. Pasti lihat lah. Pasti Kai ada. si harus dilakukan kelebihan enda. Ukurkan, arihkan dengan lakukan. Ini bahaya. Bahaya. Seperti harus cepat selesai. Ya, ini nomor 2 ini bahaya dari teori konflik. Ketika kita mencoba di sektor itu mengangkat apa perkelahian atau perubatan yang ada di situ, ini bahaya. Jadi kurang bagus juga soal ini sebenarnya kalau menurut saya, karena itu bisa, si anu sama si anu berkelahi, terjadilah perkelahian. Udah tahunya kita keluarga ini sama keluarga ini nggak damai. Udah berapa tahun ini, masa nggak selesai bikin katanya ya? Kalau ini dipancing untuk dibahas di dalam bahan PJJ, itu sama dengan mengongkar-ngongkar kayu buruk dalam istilah karo. Yang sudah dilupakan, dikupas-kupas lagi lukanya. Jadi sebaiknya di sini pengurus PJJ atau pertudiakan harus cerdas juga seperti Abigail. Jangan sampai bahan PJJ ini mengangkat kembali perkelahian luka-luka lama. Jangan sampai. Misalnya tadi, rikutkan pengalaman ta. Lid nge perubatan di base perpuluhan silingan terdungi. Adalah pada si singkat kenapa ya? Asalnya begitu. Kai si harus dilakukan kelebihan enda. Ukurkan, arihkan, lakukan. Jadi jangan spesifik. Pengurus PJJ harus pandai-pandai untuk tidak terjebak mengangkat sebuah kisah yang spesifik. Pokoknya ada kan gitu, ada di keluarga kita kan juga ada, di sektor juga ada, tapi nggak usah kita sebut ya. Apa yang kita lakukan sebagai pribadi, meniru Abigail, udah. Kalau kamu nanti jadi Abigailnya, kamu harus melakukan apa? Ini jadi perenungan kita pribadi ya, udah bisa snack gitu ya. Iya, jadi yang nomor 2 ini nggak usah panjang-panjang dibahas. Sebaiknya ini kita fokus ke Abigailnya saja. Nomor 2 jadi perenungan ya. Bagaimana, apa yang harus dilakukan kalau kamu jadi Abigail? Karena aku punya pengalaman begini di jemaat. Ketika itu diangkat dan spesifik, misalnya, gua mau kam dua ada digelar kunurkuan, kam kakak ahlak kunurkuan, wah bahaya. Itu bahaya. Takutnya gini nih, ada pula nanti pengurus PJJ atau pertudiakan yang di sektor itu yang sudah tahu kan, namanya mereka kan keluarga. Nanti bilang gini,
Ya, daripada hendau-hendau, nggak usah jauh-jauh. Adanya sini contohnya, katanya. Ya, Gimana ya? jangan sentil-sentil. Misalnya kan sering bilang gitu. Kayak nabe pertua sektor tenor kuan, itu nggak boleh. Yang ngomong itu tuh bukan Abigail tuh, Nabal. Ini bahayanya kalau kita nggak pandai-pandai mengelola nomor 2 ini. Jadi kita mintalah kepada pengurus PJJ jangan sampai tujuan kita untuk perdamaian, tapi nanti lahir konflik baru ya. setelah pulang PJJ. Nah, gimana kira-kira ini? Sudah rame ini. Rame, jadi begitulah ya teman-teman pemirsa. Kita mencoba untuk mendiskusikan panjang lebar masalah-masalah yang ada di jemaat dalam setiap minggu PJJ kita. Jadi pesan kami tetaplah ikut pada sesi diskusi minggu-minggu berikutnya. Ya, dan jangan mengharapkan Abigail datang. Jadi diri sendiri saja yang pur-pur sagekan. Gitu. Semua orang harus semua orang harus memiliki jiwa pur-pur sage dalam dirinya. Betul. Oke nih, sampai jumpa untuk kita semua. Pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik atau punya pengalaman. Silahkan tuliskan di komentar. Semampu mungkin akan kami balas satu persatu. Tuhan berkati. Shalom.